perkasa. Yesus, Yesusku yang perkasa, Yesusku yang perkasa. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Siapa? Bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, tulus darah sampai selamanya. Dekat kasih-Mu, dekat kasih-Mu, setia, setia menjagaku. Dan nyatakan, angkat tanganku, katakan bahwa Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, tulus darah sampai selamanya. Angkat tanganmu bersama kami. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Sekarang sambil tepuk tangan tinggi buat Tuhan. Kuasa, Maha Mulia, lurus darah sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, tulus darah sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Masuk kehendian bersama Roh Kudus. Pagi hari ini, pagi yang penuh damai sejahtera. Kita nikmati hadirat Tuhan. Engkau akan dilawat Tuhan. Bukan hamba Tuhan saja yang diurapi, tapi semua diurapi Tuhan. I feel Jesus. Rasakan. I feel Jesus. I feel Jesus.
in this place. Buka tangan saudara. Yes, my spirit Soul and body. burns within me. I feel Jesus in this place. Semua nyanyi. Semua nyanyi. I feel Jesus. Ora matasi nama. I feel Jesus. Thank you, Jesus. I feel Jesus Ora matasi nama. in this place. Ora matasi nama. Yes, my spirit Soul and body. burns within me. I feel Jesus in this place. Ora matasi. I feel Jesus. Rasakan hadiratnya. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Yes, my spirit. My soul and body. Burns within me. I feel Jesus in this place. Yes, my spirit. Thank you, Jesus. Burns within me. I feel Jesus in this place. Oh yes, my spirit burns within me. I feel Jesus in this place. Ora matasi nama. Ora matasi. Ya nama. Biar manusia rohmu muncul. Ora matasi nama. Ora matasi. Ora matasi. Engkau dilawat oleh Tuhan. Maka semua akan diurapi. Ora matasi nama. Ya matasi nama. Ya matasi nama. Semua pasaro.
Biar urapan Tuhan, biar urapan Tuhan. Syara mata syara. Ora mata syara, angkat. Ora mata syara mana. Ora mata syara mara mata syara mara mata syara mara syara mara syara mara. Ora mata syara mara mata syara mara. Iya mata syara mara mata syara mara mata semua diurapi semua. Berkati ibadah kami Tuhan. Oh mata syara. Angkat. Ora mata syara mara. Oh namun ya namun mata siana mana matanya ya namun kembali angkat tangan kanan ora mata siana mana ya namun mata siana oh mata siana mulia berkati ibadah kami Tuhan, berkati firman Tuhan yang di bawah mata hamba-Mu Tuhan. Yes, my spirit burns within me. I feel Jesus in this place. Yes, my spirit. Yes, My spirit, soul and body, burns within me. I feel Jesus in this place. once more everybody. Yes, my hal yang terpenting dalam kebaktian pada pagi hari ini, Tuhan. Biarlah setiap kami bertemu dengan Engkau, setiap kami mengalami kasih-Mu, setiap kami mengalami kuasa-Mu, Tuhan. Dan Engkau berjanji, kalau ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau akan hadir, Tuhan. Dan saat ini kami percaya Engkau hadir di tempat ini, Tuhan Yesus. Berbicara kepada kami karena kami siap mendengarkan, Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas, urapi setiap jemaat supaya kami mengerti isi hati-Mu, Tuhan. Kami serahkan waktu yang kudus ini ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan setiap umat Tuhan katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Alex yang mengizinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena menjelang Natal saya ingin berbicara soal sekitar Natal, saudara. Dan suasana sudah luar biasa. Lain di Surabaya, lain di Manado, saudara. Kalau di Manado, kalau bulan itu sudah ada bernya, September itu Natal. September, Oktober, November, Desember itu Natal. Tapi sebetulnya pengalaman Natal itu harus kita alami setiap hari dalam kehidupan kita. Sukacita Tuhan itu harus kita alami dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya. Tema renungan kita saya berikan judul A New Hope atau pengharapan yang baru.
Dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang kelima sampai yang ke-25. Tidak usah dibaca semuanya karena nanti kita akan melihat ayat itu satu demi satu dari poin-poin yang akan kita bahas bersama-sama. Tetapi cerita ini tentang cerita seorang imam yang bernama Sakaria. Sudah di Israel pada waktu itu sudah terjadi kevakuman yang lama. Dan itu secara sengaja Tuhan akan memisahkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan pada waktu Tuhan ingin memulai perjanjian baru, maka dia memilih orang yang bernama Sakaria. Siapakah dia? Dia seorang imam. Imam yang sederhana. Dia mempunyai seorang istri yang bernama Elisabeth. Dua-duanya adalah orang yang cinta Tuhan yang luar biasa. Satu kali pada waktu dia bertugas di bait Allah, mendadak malaikat Tuhan muncul di hadapannya. Dan dia mengatakan, jangan takut karena aku telah mendengar doamu dan aku akan mengabulkan doamu. Doa apa yang dipanjatkan oleh Sakaria? Yaitu supaya dia punya anak. Dia tidak punya anak. Dia begitu kagetnya. Dan dia mengatakan kepada malaikat itu, bagaimana aku ini sudah tua. Dan tetapi tetap janji Tuhan itu setia yang luar biasa. Dibuatnya Sakaria menjadi bisu. Supaya apa, saudara? Supaya dia tidak bisa ngomong hal-hal yang negatif, saudara. Hal yang bisa membatalkan rencana Allah dalam kehidupan kita kadang-kadang adalah pengakuan kita yang negatif. Kita sudah berdoa banyak tapi kita kurang berpegang atas pengakuan iman kita. Sehingga akhirnya perkara-perkara besar tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kita perlu waspada dengan apa yang kita katakan. Sampai Sakaria pada waktu kelahiran dan kelahirannya menjadi satu kelahiran anaknya yang dia namai Yohanes. Ternyata dia menjadi pembuka jalan untuk Sang Mesias itu lahir. Satu cerita yang luar biasa. Dan apa yang bisa kita pelajari dari Injil Lukas 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-25 ini tentang kehidupan Sakaria. Saya bagi 3 dalam perikop kita Lukas 1 ayat yang ke-5 sampai 23. Yang pertama, poin yang pertama itu adalah bagian Tuhan mencari dan kemudian Tuhan melihat dan Tuhan mewujudkan. Nah, yang pertama yang bisa kita pelajari yaitu poin pertama, Tuhan masih mencari orang yang hidupnya segaris dengan hatinya. Mungkin kalau PowerPoint-nya bisa di skip semua tayangan ayat-ayatnya, saya langsung saja ke poin yang pertama. Tuhan masih mencari orang yang hidupnya segaris dengan hatinya. Sebelum Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa, dia mencari orang yang bisa diurapinya. Dia mencari orang yang mau memperhatikan kehendaknya. Ada pepatah yang mengatakan man is looking for a better method. Manusia mencari metode yang lebih baik. Tetapi Tuhan, but God is looking for a better man. Tuhan mencari manusia yang lebih baik, yang mencintai dia. Saya tidak menentang orang pergi ke seminar-seminar untuk mencari pengetahuan tentang kerohanian lebih lagi. Saya tidak menentang hal itu. Kita perlu melihat metode-metode yang manusia bisa terapkan untuk bisa membuat pelayanan lebih baik. Tetapi yang ada yang lebih penting hanya sekedar metode, yaitu apa? Hati yang mencari kehendak Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat kepada intelligence manusia. Karena Tuhan tidak melihat tentang kelihayan dan pengalaman manusia, tapi Tuhan melihat hati yang memperkenankan hati dia. Amin, saudara. Ya, itu yang harus ada. Kalau kita berhenti sampai di sini dan kita harus mengevaluasi, apakah kalau Tuhan melihat aku saat ini, apakah Tuhan berkenan atas hatiku? Dikatakan Injil Lukas 1 ayat yang ke-6 dikatakan keduanya Sakaria dan Elisabeth itu benar di hadapan Allah dan hidup menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Itu yang luar biasa. Saudara, begitu tidak mudahnya mempertahankan hidup benar pada waktu itu. Karena apa? Dari kitab terakhir perjanjian lama, kitab Maleaki,
Tuhan berhenti berbicara selama 400 tahun untuk membedakan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Sepertinya ada masa vakum sebelum kejadian Natal yang pertama itu. Dan saudara, 400 tahun Tuhan tidak berbicara. Sebetulnya dasar kerohanian itu kita itu karena Tuhan berbicara. Dan kita taat kepada apa yang Dia katakan. Tapi 400 tahun Tuhan tidak berbicara. Vakum. Apa yang terjadi pada waktu itu? Akhirnya kerohanian orang Israel pun melorot. Mereka melakukan hal-hal yang tidak memperkenankan Tuhan. Sehingga Tuhan mengizinkan bangsa Romawi menjajah bangsa Israel pada waktu. Orang-orang Yahudi pada waktu itu. Orang tidak memperdulikan agama lagi. Karena Tuhan tidak bicara. Orang kurang memperhatikan, tidak mau ke bait Allah lagi. Memang ada sekelompok orang yang pergi ke bait Allah. Tetapi di tengah kemerosotan moral, di tengah kemerosotan kehidupan agamawi, masih ada satu orang atau minimal atau dua orang suami istri ini menetapkan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat itu. Dan Tuhan memilih mereka untuk dijadikan orang yang bisa memulai perkara-perkara yang luar biasa. Amin, saudara. Dan saya berdoa pada pagi hari ini, kalau Tuhan dikatakan, 2 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-9, dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melihat, melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Ya, itu, saudara, ini yang Tuhan ingin lihat. Saya berdoa supaya kalau mata Tuhan menjelajahi ruangan ini satu persatu. Tuhan melihat apakah ada hati yang bersungguh-sungguh kepada Dia. Tuhan menemukan saudara dan saya menjadi orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Dia. Amin, saudara. Dan dari situlah akan muncul satu perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa. Amin, saudara. Tuhan lihat hati kita, saudara. Tuhan tidak lihat penampilan kita, saudara. Ya, jadi manusia melihat apa yang di luar, Tuhan melihat apa yang di dalam hati kita. Amin, saudara. Ya, anak-anak muda kalau cari pacar hanya lihat luarnya saja, tapi tidak lihat hatinya. Saudara. Sekarang anak-anak muda pinter tuh. Kalau ditanya, kalau kamu lihat itu hatinya, kalau pilih pacar itu hatinya atau wajahnya. Saudara. Ada anak muda yang ditanyain begitu dan dia katakan, saya lihat wajahnya. Loh, bukankah kamu seorang Kristen? Ya, saya orang Kristen. Bukankah di Alkitab Tuhan itu lihat hatinya dan jangan lihat wajahnya atau perawakannya? Iya, jadi kamu kalau cari pacar, lihat hati atau lihat wajah? Orang pemuda ini mengatakan, saya akan tetap lihat wajahnya. Kenapa kok lihat wajahnya? Karena hati bisa berubah, wajah sulit berubah, katanya begitu. Nah, saudara, orang-orang pintar sekarang. Tapi Tuhan itu tetap sama. Dia lihat hati manusia, Dia lihat hati kita. Amin, saudara. Apa yang Tuhan cari? Ya, hati yang mau hidup benar di hadapan Dia. Apa yang Tuhan mau cari? Yang kedua adalah kesetiaan. Setia. Sakaria adalah orang yang setia dalam tugas rutinnya. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan begini. Pada satu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-9 dikatakan, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Luar biasa. Sakaria ini, dia hidup benar, saudara. Hatinya itu murni di hadapan Tuhan dan dia adalah orang yang setia. Saudara. Pada waktu saya harus mempersiapkan nama dari anak saya yang pertama yang mau lahir pada waktu itu, istri saya tanya, ayo cari nama yuk. Iya, namanya memang ada nama yang rohani, ada nama baptis, ada nama yang umum. Dan saya berdoa, Tuhan apa sih? Dan kemudian setelah itu saya pergi ke pelayanan ke berbagai tempat sambil berdoa, namanya apa. Tapi tidak ketemu-ketemu. Tapi sepertinya Tuhan itu melatih, mengajar saya untuk melakukan sesuatu, yaitu apa, saudara? Kalau kamu melakukan sesuatu, periksa hatimu, periksa motifmu. Dan pilihlah motif yang paling murni, paling bersih, paling memperkenankan hati Tuhan
untuk mendasari apa yang kamu lakukan. Setiap kamu khotbah, berdoa, apapun yang kamu lakukan, carilah motif yang paling murni, paling bersih, paling memperkenankan hati Tuhan. Itu yang akhirnya akan berdampak sesuatu yang luar biasa dalam pelayanan dan dalam hidup kita. Cuman itu aja. Tuhan, tapi Tuhan tidak bicara suruh kasih nama siapa anak saya yang pertama pada waktu itu. Saya pulang dari pelayanan dan kemudian saya sampai di rumah, kemudian istri saya tanya, sudah ketemu nama? Anak ini sudah mau lahir loh, sudah ketemu nama? Belum. Kalau kamu bagaimana? Dan saya tanya kepada istri saya, apakah kamu juga ada satu nama yang mau diberikan kepada anak kami yang pertama ini? Istri saya mengatakan, bagaimana kalau nama Kevin? Saya kata no Kevin, terlalu banyak Kevin. Di film-film Kevin Costner, Kevin di Home Alone namanya Kevin itu nakal sekali, saudara, film Home Alone itu. Betul nggak, saudara? Ya, wah no Kevin. Tapi saya mengatakan kira-kira apa sih namanya Kevin itu, artinya apa sih? Saya tanya begitu, saudara. Dan mestinya ada tiga arti. Tapi dia menyebutkan salah satu dari arti namanya Kevin itu noble, mulia, saudara. Mulia. Begitu saya mendengar mulia, saya teringat dengan apa yang dikatakan di kitab Filipi, Rasul Paulus, apa saja yang benar, apa saja yang suci, apa yang mulia, apa yang disebut kebajikan, itu pikirkanlah. Menjadi satu motif yang mendasari apa yang kita lakukan. Langsung saya mengatakan ini kemungkinan Tuhan yang akan memberi nama anak ini. Bukan saya senang dengan Kevinnya, tapi artinya yang luar biasa. Saudara cek di Alkitab saudara. Ada perumpamaan tentang seorang penabur yang menabur benih ke berbagai macam jenis tanah. Tapi cuma satu jenis tanah yang menghasilkan buah. Memang ada yang bertumbuh, tapi ada satu jenis tanah yang menghasilkan buah, yaitu tanah yang baik. Di dalam Inggris, terjemahan bahasa Inggris, New King James Version, tanah yang baik itu menggambarkan a good and a noble heart. Saudara, banyak orang, ribuan orang Kristen mendengar firman Tuhan dari minggu ke minggu, tetapi hidupnya tidak berubah. Mereka tahu banyak, tapi mereka tidak berubah banyak. Kenapa? It is a matter of the heart. Masalah hati. Tapi kalau Roh Kudus menyucikan hati kita, Roh Kudus mengerjakan hati kita dibuat benar oleh Roh Kudus di hadapan Tuhan, maka setiap benih firman Tuhan itu akan menghasilkan perkara-perkara yang luar biasa. Hidup kita akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Amin. Membiarkan Roh Kudus bekerja dalam ruangan ini dan menyucikan hal-hal yang tidak bersih di hadapan Tuhan, sehingga hati kita itu memperkenankan hati Tuhan. Dan dari situlah Tuhan akan memakai saudara. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan melengkapi saudara dengan hal-hal yang luar biasa. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin, amin. Yang kedua, saudara, bagian Tuhan melihat, saudara. Tuhan melihat. Poin yang kedua ini dikatakan bahwa Tuhan melihat itu. Apa yang Tuhan lihat? Ini orang sudah hidup benar. Poin yang saya akan angkat yaitu menjadi orang benar tidak berarti tidak menghadapi masalah. Menjadi orang benar bukan berarti tidak menghadapi masalah. Lukas 1 ayat yang ke-7 mengatakan tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Itu masalahnya. Mereka setia, mereka hidup benar, tapi mereka mempunyai masalah, tidak punya anak. Bukan berarti kalau kita sudah menjadi orang Kristen akhirnya kita bebas masalah. Selama kita hidup di dunia ini kita selalu bisa menghadapi masalah. Siapa di antara saudara yang tidak punya masalah? Angkat tangan dulu. Saya akan berdoa supaya saudara punya masalah. Nah, ini pendeta sesat. Kok tidak mendoakan berkat tapi mendoakan masalah, saudara. Siapa di sini yang punya masalah? Angkat tangan, saudara. Angkat tangan. Yang punya masalah, angkat tangan. Jangan diturunkan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Lihat kiri kanan sekarang. Lihat, saudara bukan orang yang sendirian yang punya masalah. Ada bahkan ribuan orang di sini punya masalah. Tapi sebanyak tangan yang diangkat itu, sebanyak itu mujizat akan terjadi. Karena Tuhan adalah Allah yang setia dan Allah yang luar biasa. Amin, saudara.
Setiap orang punya masalah. Orang dulu, zaman dulu mengatakan, wah kalau orang muda itu nggak mikir masalah. Memang katanya begini saudara ya, kalau dilihat-lihat itu orang itu dari lagu yang dinyanyikan itu tahu orang ini masih muda atau sudah tua gitu. Kalau orang tua katanya banyak masalah. Kalau orang muda pacaran. Lagunya apa saudara? Ku jatuh cinta padanya, tambah dalam, bertambah dan dalam lagi itu. Wah itu jatuh cinta berat itu, lagi pacaran saudara. Ya toh saudara. Dan habis menikah, wah tambah menggebu-gebu. Honeymoon saudara, waktu honeymoon bulan madu nyanyinya berubah lagi. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah saudara, ya kan saudara. Waduh masih menggebu-gebu lagi. 10 tahun menikah sudah mulai ada masalah. Nyanyinya berbeda lagi. Banyak perkara yang, nah itu mulai begitu. 20 tahun menikah. Waduh lebih banyak lagi masalah juga. Nyanyinya berubah lagi. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Nah terlambat sudah, ya sudah menikah 20-30 tahun, saudara, betul nggak saudara? Nggak bisa dirubah, sudah kaku, waduh jadi nggak bisa dirubah bagaimana? Tapi kalau sudah nggak bisa dirubah, nyanyinya akhirnya kembali bersyukur, bersyukurlah, ya bersyukur saja. Amin saudara ya, ini hanya jokes saja saudara. Tapi setiap orang punya masalah saudara. Dan kalau saudara punya masalah itu tidak masalah. Katakan kiri kanan, punya masalah itu tidak masalah. Ayo saudara kiri kanan. Ya, punya masalah itu tidak masalah. Asal jangan lari dari masalah. Saudara. Amin saudara. Orang yang punya masalah dan lari dari masalah tidak pernah menghadapi dan akan mengalami mujizat Tuhan saudara. Kalau saudara belajar psikologi, saudara akan tahu bahwa penyakit psikologi itu banyak dan kemudian banyak orang yang akhirnya mempunyai distorsi, gangguan kejiwaan hanya karena mau lari dari masalah. Kita dipanggil untuk menghadapi masalah dan bersama-sama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Justru makin banyak masalah kita hadapi, makin banyak mujizat. Amin. Tuhan juga melihat bukan hanya penderitaan dan masalah yang kita alami. Yang kedua, Tuhan melihat dan mendengar doa-doa kita. Tuhan melihat dan mendengar doa-doa kita. Lukas 1 ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Mengatakan jangan takut hai Sakaria sebab doamu telah dikabulkan. Ternyata pada waktu mereka punya masalah mereka berdoa. Itu yang membuat berbeda saudara. Saudara kalau saudara ingin mengalami mujizat Tuhan pada waktu saudara menghadapi masalah jangan ngomel, jangan salahkan sini, jangan salahkan sana saudara ya, tapi berdoa dan Tuhan lihat orang yang tekun berdoa. Mereka mungkin sudah berdoa berpuluh-puluh tahun karena tidak punya anak. Tapi mereka never give up. Mereka tetap semangat. Mereka tetap berdoa. Sehingga Alkitab mengatakan pada waktu malaikat bertemu dengan Sakaria. Malaikat mengatakan doamu. Sebab doamu telah dikabulkan. Luar biasa. Luar biasa. There is power in prayer. Banyak berdoa, banyak mujizat. Sedikit berdoa, sedikit mujizat. Tidak berdoa, tidak ada mujizat. Amin, saudara. Ayo ikuti. Banyak berdoa, banyak mujizat. Sedikit berdoa, sedikit mujizat. Tidak berdoa, tidak ada mujizat, saudara. Tidak ada orang yang terlalu besar untuk tidak berdoa. Maksudnya apa? Pegawai perlu berdoa, tapi bos juga perlu berdoa, saudara. Rakyat perlu berdoa, tapi raja, presiden perlu berdoa. Orang yang belum diberkati perlu berdoa. Orang yang sudah diberkati perlu berdoa juga. Supaya bisa mempunyai hikmat untuk menyalurkan berkatnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang yang belum dipakai Tuhan perlu berdoa. Orang yang sudah dipakai Tuhan lebih perlu berdoa supaya tidak sombong. Amin, saudara. Itu doa itu penting. Tidak ada yang
bisa ditembus oleh doa. Saudara tidak bisa ke ruang operasi karena saudara bukan dokter. Saudara. Dokter pun harus dokter yang mengoperasi yang bisa masuk ke situ. Tapi doa saudara bisa nyelonong masuk ke ruang operasi itu dan mendoakan orang yang dioperasi, mendoakan orang dokter yang mengoperasi. Tidak ada hal yang bisa membatasi doa. Kita harus punya deposito doa. Kita bisa mati, saudara. Tapi doa kita tidak bisa mati. Amin, saudara. Menunggu saatnya untuk dijawab oleh Tuhan, saudara. Jadi harus punya deposito doa sebanyak mungkin, saudara. Saya tidak takut jodoh anak saya itu siapa. Karena kita sudah doakan dari kecil, saudara. Dan ironisnya pada waktu deposito di bank itu kurang, saudara, deposito doanya banyak. Tapi kalau sudah diberkati Tuhan sedikit aja, depositonya banyak, deposito doanya kurang, saudara. Mari kita banyak berdoa, mendeposito doanya. Amin, saudara. Karena doa-doa kita itu akan menjadi meledak pada waktunya, akan dijawab Tuhan pada waktunya, dan mujizat akan terjadi. Amin, saudara. Amin. Nah ini penting, seorang ibu pemimpin rumah yatim piatu. Ibu ini sudah tua, dia berdoa. Ini satu ilustrasi yang saya sangat senang, saudara. Saudara, begini saudara. Setiap kali tidak ada makanan di rumah yatim itu, dia berdoa, Tuhan tolong berikan makanan. Begitu, saudara. Ibu itu berdoa begitu. Kebetulan sebelahnya tetangganya itu orang ateis, orang yang tidak kenal Tuhan. Saudara. Orang itu benci sama ibu ini, berdoa kepada Tuhan. Satu kali di rumah yatim itu tidak ada makanan. Ibu ini berdoa, Tuhan berikan aku makanan. Kemudian orang ateis tetangganya mengatakan, aku akan kerjain dia. Dia langsung pergi ke supermarket dan kemudian akhirnya dia beli bahan makanan, ditaruh di depan rumah yatim itu. Di bel ting tong gitu. Dan dia sembunyi, si ateis sembunyi. Ibu itu membuka pintu dan tidak lihat ada orang di situ. Tapi begitu dia lihat ke bawah, dia lihat sejumlah makanan, banyak makanan. Dia mengatakan, Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau mengirim makanan. Pada waktu dia mengatakan demikian, orang ateis itu muncul. Bu, bukan Tuhan yang kirim makanan, aku yang kirim makanan. Ini lihat bonnya. Dilihat bonnya, iya juga ya. Waduh bagaimana, makanya enggak usah Tuhan. Kalau mau minta makanan, minta aja sama aku akan belikan. Daripada pagi-pagi sudah teriak-teriak, mengganggu tetangga. Dia katakan begitu. Ibu ini terdiam dan tidak bisa ngomong. Tapi setelah itu dia begini, saudara. Setelah terdiam sejenak, dia mengatakan, Tuhan terima kasih. Loh Tuhan lagi terima kasih. Loh kok bisa Tuhan lagi? Tuhan terima kasih karena engkau sudah pakai setan untuk kirim makanan. Nah, ayo saudara. Tuhan punya 1001 macam cara untuk menjawab doa kita. Amin, saudara. Kalau kita setia dalam berdoa. Itu yang Tuhan cari, saudara. Dan bagian yang terakhir ada Tuhan mewujudkan. Tuhan cari orang benar. Tuhan cari orang setia, saudara. Tapi Tuhan juga melihat pergumulan orang benar. Tuhan mendengarkan doa-doa orang benar, saudara. Dan Tuhan mewujudkan. Poin pertama yang saya mau ceritakan di sini, rencana Tuhan itu besar, lebih besar dari yang kita bayangkan. Lukas dikatakan Injil Lukas pasal yang pertama mulai ayat yang ke-13 dikatakan begini, Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya. Luar biasa, saudara. Apa yang bisa kita pelajari? Ini penting, ini poin yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Bahwa rencana Tuhan itu lebih besar dari pikiran kita. Saudara coba bayangkan, saudara.
Zakaria punya masalah. Masalahnya apa, saudara? Tidak punya anak. Dan apa yang dia doakan, saudara? Yang dia doakan adalah supaya Tuhan memberikan dia anak. Betul nggak, saudara? Itu yang cuma dia lihat. Zakaria punya masalah, masalahnya tidak punya anak, dan dia doa supaya dapat anak. Cuman itu masalahnya, saudara. Tapi di mata Tuhan, Tuhan menggunakan masalah yang dipunyai oleh Zakaria untuk menggenapi rencananya dia yang lebih besar daripada rencananya Zakaria. Pelajaran apa yang bisa kita pelajari? Our problem will serve God great purpose. Masalah kita itu akhirnya Tuhan pakai untuk menggenapkan rencana Allah yang luar biasa. Zakaria tidak pernah berpikir bahwa anaknya nanti akan membawa banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Zakaria tidak pernah berpikir bahwa nanti anaknya akan membawa banyak hati bapak kepada anaknya dan hati anak kepada bapaknya, akan ada restorasi yang besar. Zakaria tidak pernah berpikir bahwa melalui anaknya Tuhan menyiapkan satu umat yang layak bagi Tuhan. Itu tidak dilihat, tapi Tuhan lihat. Dan kita harus sadar bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu akan menggenapkan rencana Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Amin, saudara. Amin, saudara. Saudara punya masalah apa, saudara? Masalah financial, masalah anak, masalah orang tua. Saudara punya masalah dengan menantu. Siapa di sini yang punya masalah dengan menantu? Ayo, saudara. Nggak mau ngaku, ya. Siapa yang punya masalah dengan mertua? Angkat tangan, saudara. Ya, itu masalah-masalah yang kita hadapi, saudara. Masalah dengan menantu, mertua, anak, masalah dengan tetangga, masalah, semua masalah yang kita hadapi sekarang. Will serve, Tuhan itu bisa pakai, saudara, untuk menggenapkan rencana Allah yang luar biasa, saudara. Sebetulnya dalam pikiran Allah yang tidak terbatas, dia sedang menyiapkan zaman baru, zaman perjanjian baru. Itu, dan itu tidak pernah terpikir oleh Zakaria. Ada di Alkitab ada seorang yang bernama Hana. Dia apa? Hana tidak punya anak. Berdoa di bait Allah dikira orang gila, saudara. Masalah Hana apa, saudara? Tidak punya anak. Doanya Hana apa? Supaya diberi anak. Cuman itu aja, saudara. Tapi bagi Tuhan, Tuhan melihatnya berbeda. Tuhan akan membawa pembaruan di Israel pada waktu itu. Apa yang Tuhan akan rubah di Israel? Karena saudara, Tuhan akan mengubah zaman hakim-hakim menjadi zaman raja-raja. Hana tidak tahu tentang hal itu. Tapi pikiran Allah begitu luas, luar biasa. Justru Tuhan akan mengubah zaman imam atau hakim-hakim. Imam yang terakhir namanya Imam Eli. Berubah menjadi zaman nabi-nabi. Dan nabi yang pertama adalah Nabi Samuel, anak Hana, yang akan dipakai mengurapi raja pertama Israel, yaitu Raja Saul. Apakah Hana lihat itu? Tidak. Pikiran Allah itu lebih besar dari pikiran kita. Sehingga akhirnya saudara, ini adalah penghiburan yang luar biasa. Ini yang saya sebut a new hope, pengharapan yang baru. Karena apa? Di setiap masalah yang saudara hadapi, nanti Tuhan akan bisa kemas untuk melahirkan perkara-perkara yang ajaib. Sampai pikiran kita pun tidak bisa memahaminya. Karena begitu besar pikiran Tuhan. Amin, saudara. Sekarang saya tanya kembali, siapa yang punya masalah di sini? Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan, saudara. Angkat tangan lagi, saudara. Angkat tangan. Saudara lihat kiri kanan itu. Lah sebanyak tangan-tangan itulah, saudara, akan terjadi perkara-perkara yang ilahi, yang luar biasa. Karena rencana Allah jauh lebih besar daripada pikiran kita manusia. Amin, saudara. Amin, saudara. Dan yang terakhir, dan poin yang terakhir adalah man's difficulty is God's opportunity. Man's difficulty, kesulitan kita, masalah kita adalah kesempatan bagi Tuhan untuk bertindak. Saudara. Jadi jangan lari dari masalah. Kalau saudara lari dari masalah, Tuhan tidak punya waktu untuk melakukan kesempatan bagi dia untuk melakukan perkara yang luar biasa. Lukas 1 ayat yang ke-25, mari kita baca bersama-sama kalau ada, ya ada sudah ada. Lukas 1 ayat yang ke-25, 1, 2, 3. Inilah satu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan
orang. Ini yang dikatakan, amin, amin. Saudara punya masalah, saudara dihakimi sama orang. Oh, orang Kristen punya banyak masalah, kurang puasa, kurang beriman. Saudara dihakimi, ngapain ke gereja? Toh Tuhan yang nggak kelihatan. Saudara, pada waktu kita punya masalah, kita kadang-kadang dipermalukan sama orang. Saudara. Memang, tapi kalau Tuhan menjawab dari doa-doa kita, dan masalah kita akhirnya serve God's great purpose. Ternyata digunakan bagi Tuhan untuk melakukan perkara-perkara rencananya yang luar biasa. Tuhan akan menghapuskan aib kita. Kita tidak akan dipermalukan. Saudara akan diangkat oleh Tuhan menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Melalui hidup saudara, bangsa-bangsa akan diberkati. Melalui hidup saudara, tetangga-tetangga akan diberkati. Dan mereka memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Karena Tuhan itu murah kepada kita. Biarlah berita Natal ini, saudara. Kita akan menghadapi Natal yang luar biasa. Haleluya, saudara. Tapi berharaplah, semua berharap mengatakan bahwa masalahku akan menjadi mujizat yang besar. Ayo, masalahku akan menjadi mujizat yang besar. 1, 2, 3. Masalahku akan menjadi mujizat yang besar. Diberkatilah saudara mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Song leader bisa membantu saya sembah. Haleluya, Jesus, haleluya. Sembah Dia, haleluya. Tuhan, Kaulah Sembah Dia. pengharapanku. Ku percaya hanya kepada. Sementara kita menyanyikan lagu ini, biar kuasa Roh Kudus mengangkat hati yang penat, hati yang susah, mengangkat beban berat, beban-beban itu. Selalu ku puji Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang sanggup ku puji. Sembah, semuanya menyembah Tuhan. Ku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Tuhan, sementara kami menyembah Engkau Tuhan, curahkan Roh-Mu Tuhan di tengah jemaat ini Tuhan Yesus. Angkat setiap jemaat Tuhan, perbarui iman kami Tuhan, perbarui pengharapan kami Tuhan Yesus. Yakinkan Tuhan masalah-masalah yang kami hadapi Tuhan Yesus, Engkau akan pakai, Engkau akan ubah untuk menggenapkan rencana-Mu yang luar biasa besarnya Tuhan. Mari kita berdiri, kita sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia, setiap hati diangkat kepada Tuhan. Oh, biarlah lawatan Tuhan pada pagi hari ini nyata. Setiap jiwa dijamah oleh Tuhan. Oh, sembah Dia, Tuhan. Pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari siapkan Tuhan penghormatan kepadamu ya Allahku. Sembah Tuhan, sembah. Oh, Ramatasya, Ramatasya. Oh, Ramatasya, Ramatasya. Iya, Ramatasya.
Oh, Ramadasyana. Terima kasih Tuhan. Kami punya pengharapan tahun 2014. Tahun 2015 seterusnya Tuhan. Kami punya pengharapan padamu Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau sediakan tubuh dan darah-Mu. Siapa yang percaya roh Allah sudah ada pada kita semua, angkat tanganmu. Berdoa dalam bahasa roh. Oh Ramasyana. Oh roh Allah. Oh roh Allah. Your spirit. Oh Ramadasyana Parapadasyana. Rohmu sudah ada pada kami Tuhan. Sekarang lengkaplah, genaplah tubuh dan darah-Mu ada di dalam kami semua. Berkati hamba-Mu yang melayani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus yang diberkati oleh firman Tuhan pagi hari, katakan amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Yang sudah dapat anggur dan mana-mana.
angkat roti. Ora matasya. Ora matasya. Niara matasya. Ora matasya. Ora matasya. Hormati, kuduskan ora matasya. Ora matasya. Ora matasya. Ora matasya. Ora matasya. Ora matasya. Adapun roti yang sudah dipecah-pecahkan, bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ora matasya. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan. Jangan ada yang tunduk putus asa. Menghadap ke atas, angkat cawan ini di atas kepala kita. Orang langsung berbahasa roh. Darah Yesus, darah Yesus. Orang mata siapa? Oh, tanahnya, roh, jiwa dan tubuh menjadi satu dengan kita. Orang mata siapa marah-marah. Orang mata siapa marah-marah. Orang mata siapa marah. Orang mata siapa marah. Kiana mana? Adapun cawan berkat yang diberkati dalam nama Tuhan. Bukankah hal ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum. Orang mata siapa mana? Orang mata siapa mana? I feel Jesus, I feel Jesus. Orang mata siapa mana? Orang mata siapa? Letakkan cawan itu baik-baik. Oh, Rama, surah buka tangan. Bukalah tanganmu. Ya Rama, ya Rama. Sebentar lagi roh Allah roh Allah mengurapi pengharapanmu. Oh, Ramadasya, Rama. I feel Jesus, I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus. Jiwa, soul and body. I feel Jesus. Angkat kedua tangan saudara. Yes, my spirit. Roh, jiwa dan tubuh, soul and body. I feel Jesus in His
bagi. I feel Jesus in this place. Kembali, saudara diurapi Tuhan. Bahasa roh yang kuat. Oh, Ramadasya, 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 Yes, my spirit, it burns within us, Lord. Who's within me? Oh, I feel Jesus. Tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, hidup kami berkemenangan. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Saat ini kami mendapatkan kesempatan untuk memberikan korban persembahan kami bagi-Mu. Kami rindu memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami, sebab kami percaya hidup kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Umat yang diberkati berkata bersama, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sementara kita memberikan korban persembahan kita untuk Tuhan, kita akan menyaksikan beberapa tayangan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut kami informasikan agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia untuk saat ini. Jemaat terkasih, untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti kebaktian serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dianjurkan untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Begitu juga untuk tidak segera meninggalkan ruang ibadah sebelum